Ini adalah kisah tentang kopi. Ya, kopi yang biasa kita jumpai sehari-hari. Mungkin tidak kita sadari bahwa kopi memiliki kisah yang sangat mengesankan. Tapi percayakah Anda, ternyata dari sebuah kopi kita bisa mendapatkan kisah bagaimana seorang pemimpin seharusnya dan pemimpin seperti apa yang kita harapkan. Satu biji kopi tidak akan menghasilkan secangkir kopi. Untuk bisa dinikmati, biji kopi harus bersatu dengan yang lain. Dengan bersatu, mereka menjadi secangkir kopi nikmat dengan rasa terbaik. Mereka harus menghancurkan ego masing-masing, melebur, bersatu untuk mencapai tujuan yang lebih besar, memberikan kenikmatan kepada tiap orang yang meminumnya di tiap pagi dan tiap kesempatan. Tidak hanya bersatu dengan sesamanya, untuk bisa dinikmati sesuai selera, kopi rela menyatu dengan bahan lainnya. Dengan gula, susu, mocha, vanila, atau diberikan krim di atasnya. Tapi apakah itu akan membunuh rasa kopi? Justru disinilah kekuatannya. Meskipun telah dicampur, kopi tidak kehilangan jati dirinya. Kopi tetaplah kopi dengan cita rasa khasnya. Kita tetap bisa merasakan rasa kopi walau telah dicampur, bukan? Semua orang berhak menikmati kopi karena kopi tidak mengenal kelas atau golongan. Mulai dari petani di warung kecil pinggiran desa, rakyat yang berkeluh di warung kopi pinggir jalan, karyawan di kantin-kantin kantor, hingga bos-bos berdasi di kafe-kafe kelas menengah atas, semua meminum secangkir kopi tanpa batasan. Eits, tunggu dulu. Untuk mendapatkan secangkir kopi yang nikmat itu, butuh proses yang panjang. Kita harus menunggu pohon kopi tumbuh dan berbuah hingga masak. Kemudian dipanen, dijemur, hingga dikupas buahnya. Tapi penderitaannya tidak sampai di situ. Biji kopi itu harus digoreng terlebih dahulu, lalu digiling hingga halus. Proses penderitaan inilah yang akan menjadikan Jokowi yang berkualitas. Maksud saya kopi yang berkualitas. Nah, cerita kopi tadi mirip dengan cerita lahirnya pemimpin yang berkualitas. Layaknya kopi, pemimpin juga harus melewati proses yang panjang, ditempa dengan kesulitan, namun harus siap menghadapinya dengan gagasan, bukan cacian, apalagi kutukan. Saat itulah kita akhirnya mendapatkan pemimpin yang seperti kopi, berjuang dari bawah dengan dukungan masyarakat, mudah membaur, tidak berjarak dengan siapapun, dan kehadirannya dirasakan oleh rakyat. Proses pembuatan kopi yang panjang tersebut sebanding dengan hasil yang didapat. Tidak ada yang bisa menggantikan nikmatnya secangkir kopi di pagi hari. Secangkir kopi pagi menambah semangat hidup. Kopi menemani manusia menghasilkan karya dan ide yang besar. Anda harus juga yakin bahwa sebuah revolusi juga ditulis sambil ditemani secangkir 2 cangkir kopi.